Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi alhamdulillah ala bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah subhanahu wa ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa baraka wa sallam. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa ke diri kita ataupun semua keluarga kita. Semoga selalu diberi kelancaran dalam hal rezeki kita, rezeki yang baik, halan thayyiban mubarakah, rezeki yang baik, yang halal, yang berkah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini coba menguak tentang hujan. Arti dari hujan yang membawa berkah itu yang seperti apa, dan hujan yang tidak membawa berkah itu yang seperti apa, atau hujan yang bisa dikatakan sebagai obat ya. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk parkirnya. Itu cara bro orang ini beliau namanya Mas Zainal Arifin. Nah, Zainal Arifin, beliau sekarang jadi admin ya. Jadi bagi para hewan yang mau apa bertanya-tanya, silakan nanti ada di bawah deskripsi WA-nya. Promo juga ini, ada produk-produk, silakan nanti yang tanya-tanya produk. Ada produk Surban Asma ini yang saya pakai, ada Kopiah ini saya pakai juga. Bagi para hewan yang menginginkan, ingin memilikinya, silakan hubungi admin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masuk sungguh kencang. Rahayu semuanya. Sugeng Rahayu. Bahasa Indonesia. Ini dengan siapa, dari mana? Saya penjaga awan, Raden Indra, Raden Indra ning Smego. Raden Indra. Iya, menjaga awan. Ini tugasnya menjaga awan. Ini sebangsa apa? Saya itu masih dari bangsa golongan penghuni di bawah kayangan. Penghuni di bawah kayangan.
Iya, Masuknya alam roh berarti ya? Atau masuknya masih alam roh atau udah masuk alam jin? masih di antara kayak di antara dunia ya, manusia dan kayangan. Saya itu masuk dalam kategori masih bau-bau manusia atau masih berasal dari manusia. Atau dulunya manusia, dulunya. Tapi saya bukan manusia lagi. Jadi saya kesulitan menyebut diri saya itu masuk golongan manusia atau bukan, karena saya sudah bukan manusia lagi. Iya. Iya. Nih saya ada sedikit ganjel di hati tentang arti hujan. Ini hujan ini ada kategorinya enggak? Hujan itu sebenarnya itu kalau yang dijaga oleh kami itu hujan yang memberikan manfaat untuk manusia. Manfaat yang seperti apa? Ya, semacam hujan yang memberikan keringanan atau bahkan kesembuhan pada manusia yang merasakan atau diberkahi merasakan hujan itu. Karena tidak semua manusia itu bisa terkena hujan ini. Karena ini adalah hujan yang berkah. Hujan yang berkah. Kategori hujan yang berkah dan tidak. Berarti ada hujan yang tidak berkah kalau ada yang berkah kan gitu. Iya, ada banyak jenisnya hujan itu. Ada hujan yang karena itu diturunkan memang seharusnya turun atau hujan alami. Lalu ada juga hujan yang dibuat-buat atau hujan kiriman. Lalu ada juga hujan yang mendatangkan bencana. Lalu yang paling baik adalah hujan yang membawa berkah. Hujan yang membawa berkah. Iya. Nah, dari tadi yang disebutkan, ciri-cirinya dari awalnya itu seperti apa? Hujan-hujan yang dari yang paling membawa berkah, dari hujan yang kiriman, hujan yang buatan, ada yang hujan dari asli gitu kan, alam. Itu ciri-cirinya hujan yang seperti apa? Kalau hujan asli itu pasti diawali dengan mendung dulu. Lalu orang-orang akan merasakan semacam gerah. Itu hujan alami. Hujan alami. Lalu setelah hujannya turun, gerahnya hilang. Itu hujan alami. Hujan alami. Kalau hujan yang mendatangkan bencana, itu hujan yang gelap gulita, diawali dengan kondisi yang gelap gulita. Awannya itu gelap gulita. Awannya gelap gulita. Iya. Awannya itu gelap gulita, seakan-akan langit itu tertutup oleh awan yang gelap itu. Lalu hujannya turun terus-menerus tanpa henti. Itu yang memberikan bencana. Karena pasti manusia yang di bawahnya itu tidak memandang apa atau siapa dia, itu pasti terdampak oleh bencana itu. Baik itu longsor ataupun banjir atau bahkan penyakit. Lalu hujan buatan atau hujan kiriman. Hujan jenis ini itu adalah hujan yang mula-mulanya itu tidak ada tanda-tanda akan ada hujan. Lalu tiba-tiba ada semacam angin kencang menggiring awan untuk berkumpul di daerah atau tempat tertentu itu. Lalu hujan pun turun ke sana. Itu adalah hujan kiriman. Karena melalui angin tadi hujan itu dibentuk atau dipindahkan dari tempat lainnya, dikirim ke situ. Dan orang-orang tertentu memang ada yang kami berikan kesempatan untuk mampu memindahkan awan.
sesuai kehendak mereka. Ada orang-orang tertentu. Iya. Memang ada orang-orang tertentu yang kami berikan kesempatan. Sekali lagi, kami berikan kesempatan. Dengan arti kalau kami tidak beri kesempatan, maka itu tidak terjadi. Itu orang-orang yang seperti apa? Itu adalah orang-orang yang memiliki, biasanya itu mereka memiliki keturunan tertentu atau ikatan dengan leluhur mereka, yang memang orang leluhurnya itu adalah orang yang memiliki perjanjian dengan kami, atau perjanjian dengan utusan atau bawahan-bawahan kami. Maka kami memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Tapi tidak selalu semua permohonan itu kami terima, karena kami juga tergantung dari sana, dari langit sana. Kalau dari langit setuju atau ada perintah, ya sudah, kami berikan kesempatan, kami buka kesempatan itu untuk mereka untuk memindahkan hujan. Tapi jika dari langit itu tidak memberikan persetujuan, maka kami tidak sekalipun pernah memberi persetujuan untuk manusia itu. Nah, itu orang-orang yang seperti apa maksud saya itu? Atau maksudnya ciri-ciri orangnya itu yang seperti apa? Yang mampu memindahkan hujan. Ciri-cirinya itu ya sebenarnya mereka itu sama manusia juga. Sama, tidak ada yang istimewa. Hanya saja mereka kalau secara gaib atau secara bagi kami memandang, bagi makhluk seperti kami memandang, itu ada pengawalnya atau sebutannya kodamnya. Iya, itu orang yang memiliki ikatan perjanjian dengan leluhur itu tadi. Tapi ada orang-orang khusus atau sebutannya adalah para kekasih Allah. Mereka tidak memiliki kodam-kodam sebagai pendamping mereka atau kodam-kodam keturunan dari leluhur mereka. Karena para wali-wali ini atau orang-orang yang mewarisi ilmu para wali ini, mereka memang itu semacam diberikan hak khusus yang kami sendiri tidak bisa menduga atau mengira. Karena kadang kami sudah menurunkan hujan, tiba-tiba perintah dari sana untuk berhenti, ya sudah, mau gimana lagi, ya sudah, karena perintah dari langit untuk berhenti, ya kami akhirnya ya berusaha untuk menghentikan hujan dulu sementara. Itu orang-orang khusus, memang memiliki semacam semacam keistimewaan, dan itu tanpa melalui kodam atau leluhur itu tadi. Terus selanjutnya hujan yang terakhir yang akan saya ceritakan adalah hujan yang membawa berkah atau memberikan kesembuhan. Ada orang yang terkena hujan itu. Hujan ini itu turun ketika cuacanya itu ke dalam keadaan tenang itu maksud saya adalah tidak ada panas, tidak ada angin kencang, suasana yang sangat-sangat tenang atau sejuk, damai. Lalu hujan yang membawa berkah ini akan turun seketika, hanya mengenai orang-orang yang dikehendaki. Iya, hanya turun seketika. Maksud saya itu seketika itu sebentar saja. Dan orang yang terkena hujan ini itu sudah pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Yang paling kecil adalah tubuhnya lebih segar atau sembuh dari penyakit-penyakit yang dideritanya. Kalau mengenai tumbuhan atau mengenai bumi, ya bumi itu akan subur, tumbuhan itu akan lebih cepat berkembang. Kalau itu bunga, kalau tanaman pangan, ya itu berarti akan lebih pangannya itu atau tumbuhan buahnya itu akan lebih tahan hama atau gimana lah, macam-macam itu berbagai macam manfaatnya.
Nah itu bisa ditemui dalam kondisi apapun atau bagaimana? Itu hanya kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu. Jadi nggak semua hujan itu Iya. yang benar-benar dikatakan hujan yang membawa berkah ini. Iya, tidak semua. Itu hujan yang membawa berkah itu hanya turun di waktu-waktu tertentu saja. Di waktu-waktu tertentu. Iya, seperti misalnya itu ketika ada acara besar di bumi. Acara besar itu semacam orang yang berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Lalu kami turun serentak hujan yang membawa berkah itu dalam waktu singkat sebagai pertanda bahwa kami para penghuni langit ikut turun untuk menyaksikan, mengikuti, menyimak dengan seksama, dengan khidmat untuk langsung turun mengikuti manusia yang mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi kalau hujan yang membawa berkah ini tenang, Iya, sejuk, terasa sejuk Terasa bagi sejuk. manusia yang merasakan langsung tetes air hujan itu. Itu nggak peduli di siang hari atau di malam hari itu, Iya, karena bisa turun kapan saja. kapan saja. Kapan saja, tanpa perlu ada awan yang terlihat mendung atau mendungnya yang sampai menghitam seluruh angkasa, itu tidak perlu. Karena biasanya hanya segelintir saja di daerah-daerah tertentu saja. Terus ada juga hujan yang mataharinya itu masih Iya. kelihatan. Ini hujan Iya. yang seperti apa? Iya, itu hujan yang mataharinya kelihatan itu kan salah satu tanda-tanda hujan yang itu tadi, tapi bukan yang masih masuk kategori yang ringan lah. Membawa itu tapi ringan, karena itu dari langit itu kan ada yang turun, tapi tidak sebanyak yang hujan yang tadi yang saya maksudkan itu. Sama-sama membawa kebaikan juga. Oh, jadi saat ada hujan yang sinar mataharinya masih ada, Iya, itu membawa kebaikan juga. itu membawa kebaikan. Iya, Nah, tapi tidak sebanyak yang hujan yang membawa keberkahan itu tadi. Loh, malah karena kalau ini yang pernah saya dengar, kalau hujan itu hujan kok masih ada panasnya, itu malah hujan penyakit. Iya, tergantung. Tapi kalau hujannya itu banyak, kalau masih ada mataharinya tapi banyak, itu membawa penyakit. Tapi kalau hanya sebentar seperti yang saya ceritakan tadi, hanya sebentar saja, bres gitu, bres gitu, seperti itu adalah hujan yang sebagai pertanda turunnya para penghuni langit ke bumi. Dalam rangka apa? Kalau lama itu memang ciri-ciri hujan yang membawa bencana. Kalau lama seperti tadi, awan yang hitam menghitam seluruh angkasa, lalu hujannya turun seakan-akan tidak mau berhenti, itu kan lama, itu pasti membawa bencana. Oh, Ya, begitu juga walaupun terik matahari, kalau sebentar itu kan pertanda yang bagus, tapi kalau turunnya itu lama, cukup lama, itu sudah beda lagi. itu juga ada yang mengatakan, pernah saya dengar itu, kalau hujan yang tadi ada mataharinya, Iya, terus keluar pelanginya, iya. itu ada bidadari yang turun. Sebenarnya yang turun itu bukan bidadari saja, tapi penghuni-penghuni dari langit itu banyak yang ikut turun. Mereka tidak peduli baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, sebutannya bukan bidadari sebenarnya itu. Kami itu hanya orang-orang seperti manusia juga. Hanya saja kami itu manusia yang berwujud halus, tapi bukan jin. Oh iya. Iya. Kami turun ke bumi dengan pertanda hujannya itu sebentar saja. Nah itu juga ada didasari atau diawali dengan rasa sejuk juga enggak? Yang itu kalau mataharinya masih muncul sebenarnya sih tidak terlalu panas. Sebutannya itu kalau sejuk itu kan kalau mataharinya itu sedikit banyak tertutup awan-awan itu kan. Iya. Nah, itu kan membawa kedamaian, sejuk. Nah, tapi kalau hujan yang
ada panas terik itu kan hujan yang ya seperti hujan ringan itu kan sebenarnya hujan ringan. Jadi kalau yang lama itu kan memang karena itu alami. Tapi kalau bres bentar itu adalah pertanda. Kan juga ada pernah merasakan gitu kan. Iya. Hujan yang ada kok rasanya asin gitu air hujannya itu. Hujan itu kan sebenarnya kan nggak ada rasanya. Tapi kalau terasa asin itu kan karena memang daerah itu ada kondisi airnya atau kondisi udaranya itu memang terpengaruh. Makanya ada rasa-rasanya seperti itu. Terus ada sekarang ini banyak juga fenomenal tentang hujan es itu. Itu seperti apa? Itu adalah semacam itu bagiannya maksudnya bagian dari hujan apa? Itu kalau hujan es turun di daerah yang tidak seharusnya itu adalah kekacauan alam. Bukti bahwa bumi itu sudah tua. Maksudnya ibarat apa yang dibawa dari hujan es ini? Itu pertanda bahwa sewaktu-waktu kalau hujan es itu turun di tempat yang tidak seharusnya, seperti misalnya di gurun pasir atau di bumi yang saya turun ini, di sini dipanggil ini adalah bumi yang tidak seharusnya turun hujan es. Bumi ini itu adalah pertanda bahwa sewaktu-waktu alam ini itu pasti akan terbolak-balik, bahwa matahari pun akan sama, bisa yang tadinya terbit dari timur suatu saat bisa kebalik dari barat. Nah ya maksud saya itu bagian dari kategori hujan yang apa gitu kan, dari tadi yang berkah terus yang bawa bencana. Bukan masuk kategori berkah. Yang dari alam. Bukan masuk kategori berkah. Bukan. Masuk kategori yang apa? Masuk ke kategori alami. Iya. Nah terus hujan yang tadi kan udah nih, yang alami udah dijelaskan. Terus hujan yang sebagai bencana. Iya. Itu jika hujan itu sudah yang dibawa seperti apa, yang disertai dengan sebagaimana. Iya. Itu hujan sebagai bencana jika memang diperintahkan untuk turun seperti itu, yaitu turun dalam waktu lama. Seolah-olah tak mau berhenti. Hujan yang turunnya itu lama. Iya, seakan-akan itu ini hujan selamanya, seakan-akan seperti itu. Terus dari hujan ini ya apa sesuatu spesifik yang apa atau gambaran yang seperti apa yang dibawa hujan yang tidak membawa berkah ini? Yang tidak membawa berkah atau yang disebut bencana? Yang membawa bencana itu hujannya pasti awan hitam menyelimuti seluruh angkasa. Itu yang pertama, yang paling terlihat, yang paling mudah dilihat. Terus yang kedua, turunnya itu tidak mau langsung berhenti begitu saja. Itu turunnya itu lama sekali. Terus yang berikutnya adalah hujannya itu seperti membuat orang sakit. Jika orang atau manusia di bawahnya itu mencoba menantang hujan itu untuk merasakannya secara langsung ya, maksud saya itu tanpa penghalang, itu orang itu akan tertimpa sakit. Tubuh itu akan tidak kuat untuk menahannya. Lalu tanda-tanda yang lain hujan yang tidak membawa kebaikan adalah hujan itu semakin lama semakin dingin, dirasakan semakin dingin. Apalagi jika sampai menjadi es. Itu seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau yang membawa berkah itu dirasakan itu semakin lama semakin segar,
Segar itu berarti tidak dingin, tapi bisa dinikmati. Untuk manusia itu malah segar, rasanya seperti tanaman yang disiram air. Tadi hujan yang bencana, selain ciri-ciri tersebut, sebelum terjadinya hujan ada ciri-ciri yang lain enggak? Sebelum bencana itu turun. Sebelum hujan bencana itu terjadi, ada ciri-ciri apa? Bencana itu biasanya kan ada penyebabnya. Iya. Ya banyak sebenarnya, tapi yang paling banyak saya saat ini bertugas itu ciri-cirinya itu kalau dari perilaku manusia itu banyak riba. Banyak praktek-praktek riba di sana sini. Banyak praktek riba. Ya, itu ciri-ciri yang menyebabkan seperti itu tadi. Ini kan ciri-ciri manusia yang di bawahnya, maksudnya ciri-ciri alamnya yang Ciri-ciri seperti apa? alamnya itu orang kalau dari sisi alam ciri-cirinya itu ada hujannya itu seperti ada anginnya itu besar. Besar tapi tidak terkendali. Jadi hujan angin. Iya, tapi tidak terkendali. Jadi bisa merobohkan apa saja. Oh, hujan angin ini berarti salah satu hujan yang membawa bencana gitu? Iya, angin besar. Angin besar? Iya. Kalau cuma hujan angin yang kecil-kecil itu kalau seperti apa? Anginnya hanya terjadi di awal sebelum hujan, itu adalah hujan kiriman. Tapi kalau anginnya itu turun ketika hujan, anginnya itu bersama-sama mengiringi hujan turun. Anginnya itu angin seperti angin yang tidak punya sopan santun, itu yang memporak-porandakan apa saja, itu pasti membawa bencana. Anginnya itu kencang. Jadi hujan disertai angin yang sangat kencang gitu. Iya, itu hujan dari bencana. Itu salah satu tanda yang paling mudah dilihat secara kasat mata atau mata manusia memandang langsung. Kalau dilihat dari sisi gaib itu yang membawa bencana itu hujannya itu ada nyala itunya, ada percikannya itu. Percikan apa itu sebutannya, kayak seperti bunga api. Bunga api turun, tapi itu bukan bunga api, bukan berasal dari petir, tapi ini bunga api, bibit-bibit bencana yang turun menyertai hujan itu. Secara gaibnya seperti itu, terlihat seperti rintik-rintik nyala itu, seperti percikan api seperti itu. Percikan tapi dalam jumlah besar turun ke bumi. Terus kembali ke hujan yang membawa berkah. Iya. Hujan yang membawa berkah itu sebelum terjadinya hujan, ini ciri-ciri alam seperti apa yang akan datang? Yang kembali yang sudah saya ceritakan tadi, itu ciri-cirinya itu sejuk itu adem. Iya, adem, tidak ada panas yang terik. Jadi sebelum hujan ini sudah terasa ademnya karena mau turun hujan ini. Tidak ada panas yang terik. Itu kalau siang ya. Kalau malam itu manusia itu tidak merasakan gerah. Itu jika turun di malam hari, manusia itu tidak merasakan gerah. Gerah itu berkeringat, tidak betah seperti itu. Kalau di siang hari itu tandanya adalah sinar matahari itu seakan-akan itu terlindungi oleh awan putih. Awan putih yang menutupinya. Selain itu ada nggak ciri-ciri lain dari hujan yang membawa berkah selain sejuk? Selain sejuk itu kan sebelum turun itu sejuk. Setelah turun pun masih sama memberikan kesejukan. Lalu tanda-tanda berikutnya adalah hujannya itu turun dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Sebutannya itu hanya satu bers gitu.
satu atau dua tahap hujan saja, tapi langsung banyak turunnya. Bisa langsung membasahi Langsung semuanya. membasahi seluruh pakaian, langsung bers begitu. Selain itu ada nggak ciri-ciri lain, maksudnya dari ciri-ciri alam mungkin apa, hening atau apa gitu? Ya seperti hujan ini tidak terduga kalau mau turun. Ya semacam ketenangan tersendiri, semacam ini hujan itu kalau di apa itu, manusia kan bisa sekarang kan bisa melihat apa ya, perkiraan ramalan cuaca. Ya. Ini itu tidak bisa dilihat dengan ramalan cuaca hujan yang seperti itu. Dengan kata lain itu tidak ada tanda-tanda alam yang sifatnya itu bisa dibaca secara manusia zaman sekarang itu. Itu nggak peduli walaupun musimnya, kalau musimnya di sini musim kemarau atau musim. Iya, tidak ada seperti itu, tidak ada pengaruhnya. Walaupun kemarau, jika waktunya turun ya turun saja begitu. Karena hujan yang membawa berkah itu memang khusus, hujannya itu khusus. Jadi tidak perlu tanda-tanda yang banyak. Cukup awan yang sedikit saja di daerah itu, awan yang sedikit, gumpalan awan yang sedikit, ya itu hujannya hanya di tempat itu saja, tidak menyebar ke seluruh lingkungan atau seluruh daerah itu, tidak, hanya di tempat-tempat tertentu saja, berkumpul terpusat di situ, dan itu turunnya hanya dalam waktu sangat singkat, tapi lebat. Ya sudah, terima kasih waktunya. Ya sudah banyak ini, saya mengulang-ulang dari tadi. Iya. Barangkali ada yang kurang jelas ya, nanti manusia biar membaca alam sendiri tanda-tandanya bagaimana. Ya. Karena yang paling tahu bagaimana rasanya hujan itu, apakah memberikan rasa gerah atau ketenangan atau tidak, kan itu manusia sendiri. Jadi saat ada hujan ada ketenangan dalam hatinya dan sejuk. Tenang, sejuk, tidak memberikan kecemasan. Sudah nggak cemas. Wah, udah Iya, kalau hujan yang tidak membawa barokah itu pasti panik. Atau kalau orang itu mungkin ada yang teringat masa lalu. Masa lalu itu hujan yang membawa, ya hujan alam itu membawa berkah itu tidak. Kalau yang membawa berkah tidak membuat seperti itu. Iya. Semata-mata hanya kesejukan yang terasa dan kedamaian di hati manusia yang merasakannya. Terima kasih waktunya, silakan kembali jika ada tugas, silakan dijalankan tugasnya. Semoga bermanfaat. Ya, suatu saat nanti saya pasti mengirim hujan ke sekitar sini juga kalau mau ada acara seperti ini. Terima kasih. Ya, kalau ada acara ngaji nanti pasti saudara-saudara saya atau para penghuni langit pasti akan kami ajak turun ke sini. Jadi nanti jangan heran kalau ada hujan sebentar besar di sini ya. Udah begitu saja. Ya, terima kasih. Ya, Silakan kembali, bisa keluar sendiri. bisa. Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Rahayu. Salam. Alhamdulillah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di spesifik hujan namanya. Hujan tadi itu ada berbagai macam-macam. Jadi salah satu hujan yang membawa berkah ini ya garis besarnya ada ketenangan dalam batinnya kita. Ini hujan yang bisa jadi obat itu kan. Obat apapun segala macam gitu. Kalau kita ikut hujan-hujanan di hujan yang tadi ada ciri-cirinya. Jadi kesimpulannya ya monggo untuk sampean-sampean para saudara-saudariku semuanya yang menyimpulkan tadi. Jadi semoga dari itu edukasi Wawancara. Ngono lah. Ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Dialog. Dialog dengan apa, Mas?
penghuni bawah kayangan. Oh, penghuni bawah kayangan. Jadi semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Jangan lupa di stay di santri batik, di share mana ya. Jika ada salah kata dimaafkan, semua kata-kata yang buruk atau sesuatu kesalahan yang keluar dari saya ataupun mediator semuanya pribadi, dari saya pribadi. Jika ada kebenaran yang keluar dari mulut saya atau mulut mediator tadi, semuanya kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya.